Kejutan. Menginjak usia kehamilannya yang ke-8 bulan, Aisyah semakin terlihat kepayahan. Perutnya yang semakin membesar membatasi semua aktivitasnya. Beruntung dia mempunyai suami yang siaga. Di trisemester akhir kehamilan istrinya, Alfian sudah mengurangi sedikit pekerjaannya agar bisa selalu menemani istrinya. Untuk urusan pekerjaan rumah, sudah semenjak beberapa bulan ini Aisyah dibantu oleh seorang art yang sengaja dicari suaminya untuk membantu istrinya. Selain itu Alfian juga ingin agar istrinya mempunyai teman di rumah sementara dia bekerja di rumah sakit. Hari ini Alfian sedang libur bekerja. Dia bersama istrinya sudah merencanakan dari jauh-jauh hari jika libur kali ini akan dihabiskan untuk pergi berbelanja semua perlengkapan bayi. Keduanya sudah tak sabar membeli semua kebutuhan dan pernak-pernik untuk sang buah hati yang kira-kira sebulan lagi akan lahir ke dunia. Antusiasme Alfian semakin bertambah ketika hasil USG memperkirakan jika calon anak pertamanya adalah perempuan, sesuai keinginannya dulu. Sayang, bisakah hasil USG keliru? Tanya Aisyah sambil merapikan diri di depan kaca. Tentu saja sayang. Hasil USG tidak selalu akurat 100%. Aisyah terdiam. Dia menyadari jika secanggih apapun mesin buatan manusia, tetap Allah yang Maha Kuasa. Manusia bisa memperkirakan namun tetap Allah SWT yang akan menentukan. Laki-laki atau perempuan sama saja sayang, yang terpenting anak kita lahir sehat dan selamat. Begitu juga dengan kamu ibunya. Alfian memeluk istrinya yang merenung dari belakang. Keduanya lantas bersiap untuk pergi, namun tiba-tiba ponsel Alfian berdering. Wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang setelah mengangkat telepon yang ternyata dari ibunya. Bagaimana keadaannya sekarang? Alfian panik. Baiklah. Kabari aku lagi. Alfian menutup teleponnya. Dia langsung melihat istrinya yang ikut panik. Apa ayah sakit? Tanya Aisyah mendahului. Alfian mengangguk. Cepatlah pulang sayang. Lihat keadaan ayah. Kasihan juga ibu yang pasti sedih dan kebingungan. Sudah ada Andre dan Kak Siti di sana. Tapi kamu tetap harus pulang dan melihat keadaan ayah. Tapi kamu. Alfian merasa berat meninggalkan istrinya. Aku tidak apa-apa di sini. Ada Biani yang menemaniku. Alfian kebingungan. Dia tahu jika istrinya sudah sangat menantikan liburnya kali ini agar bisa pergi berbelanja peralatan bayi. Kita bisa berbelanja juga nanti saja. Insya Allah masih banyak waktu. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu. Aisyah mengangguk. Maafkan aku sayang. Tidak apa-apa. Aisyah tersenyum. Alfian akhirnya pergi setelah menitipkan istrinya pada Biani, art yang bekerja di rumah mereka. Sepeninggal suaminya, Aisyah langsung menghubungi Kak Siti untuk menanyakan keadaan ayah mertuanya. Alhamdulillah sudah lebih baik. Kata dokter yang datang memeriksa barusan, tidak perlu dibawa ke rumah sakit, cukup dirawat di rumah saja. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Aisyah lega mendengarnya. Suamiku sedang dalam perjalanan ke sana. Lalu kamu sendiri di rumah? Tidak, ada Biani yang menemaniku. Syukurlah. Hati-hati ya dik. Jaga kandunganmu. Iya kak. Oh iya kabari aku terus juga tentang kesehatan ayah. Aisyah menutup teleponnya setelah mengucapkan salam. Biani yang memperhatikan sedari tadi menghampiri Aisyah. Sakit apa neng mertuanya? Alhamdulillah tidak parah Bi, hanya sakit biasa saja. Saya pikir sakit parah neng, sampai bapak tega batalin rencana berbelanja baju-baju bayi sama ninggalin neng. Aisyah tersenyum. Bi, terkadang ada istri yang lupa jika suaminya adalah seorang putra yang mempunyai tanggung jawab kepada orang tuanya sampai dia meninggal, bukan sampai orang tuanya yang meninggal. Dan salah satu ciri istri solihah adalah istri yang tidak ridho jika suaminya lebih mengutamakan dirinya dibandingkan kedua orang tuanya terutama ibunya. Dan sebaik-baiknya istri ialah istri yang mendukung suaminya agar berbakti kepada ibunya,
Karena sebagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan kelak oleh anak menantumu. Yani tersenyum kecut. Langsung mengingat ketika dulu dirinya yang selalu tak akur dengan ibu mertuanya, hingga akhirnya sekarang dia pun tak bisa akur dengan menantunya. Bagaimana keadaanmu? Terapis melihat Lela yang sedikit sumringah hari ini. Alhamdulillah. Jauh lebih baik. Lela tersenyum. Dia senang melihat perkembangan Lela yang semakin menunjukkan kemajuan yang berarti. Apalagi semenjak Lela dan suaminya berbagi kamar, dia tak mendapatkan keluhan dari Lela jika dirinya merasa takut atau tertekan. Baginya itu adalah kabar bagus yang menandakan jika Lela sudah mulai akan benar-benar pulih. Setelah berbincang sejenak, menanyakan beberapa hal, dia meyakini jika tinggal satu tahap lagi Lela akan sembuh sepenuhnya. Baiklah, kita mulai yuk. Dia berdiri. Seperti sudah paham, Lela lalu berpindah pada kursi santai di pojok ruangan. Proses hipnoterapi dilakukan. Proses yang selama ini digunakan oleh terapis untuk membantu proses penyembuhan Lela dari traumanya. Hipnoterapi bekerja dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Tujuan dari hipnoterapi adalah untuk membantu seseorang mengontrol keadaan kesadaran dengan lebih baik. Pada kasus depresi dan trauma, terapi ini difokuskan untuk membantu pengidapnya agar lebih rileks sehingga bisa mengendalikan emosi dan perasaannya. Lela mulai memasuki alam bawah sadarnya. Terapis mulai memberikan banyak pertanyaan seputar penyiksaan yang dulu dilakukan suaminya. Terapis dan Zain tersenyum melihat Lela yang kini sudah lebih tenang menceritakan semuanya. Tidak ada lagi isak tangis, badan yang gemetar hingga keringat dingin yang keluar. Lela nampak semakin rileks dari sebelum-sebelumnya. Setelah sesi terapi selesai, dia mengajak Lela untuk berbicara hanya berdua saja. Sementara Zain menunggu di luar. Alhamdulillah. Saya bisa nyatakan jika kamu sudah sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Lela mengucapkan rasa syukurnya. Matanya berkaca-kaca. Mau tahu kenapa saya bisa mengatakan itu? Lela menggelengkan kepalanya dengan penasaran. Mari kita lihat rekaman saat kamu di hipnoterapi barusan. Dia memutar layar laptopnya untuk diperlihatkan pada Lela. Lela tersenyum malu melihat rekaman dirinya di bagian akhir, ketika terapisnya itu memberinya sugesti jika seakan-akan Zain datang mendatanginya. Memegang dan menyentuh tubuhnya. Tak ada reaksi penolakan dan ketakutan darimu. Itu berarti kamu memang sudah sembuh dan siap menjalankan kewajibanmu. Lela tersipu. Tak dapat dipungkiri jika memang semenjak dirinya dan suaminya berbagi kamar, membuatnya semakin merasa nyaman hingga rasa takut dan cemas yang selalu dia rasakan perlahan menghilang. Berilah suamimu kejutan malam ini. Beri dia hadiah atas cinta, dukungan dan kesabarannya selama ini padamu. Dengan langkahnya yang ragu, Lela berjalan menuju kaca besar di depannya. Lingerie tipis dan menerawang yang dikenakannya membuat hampir seluruh tubuhnya terekspos dengan sempurna. Dia lantas tersenyum sendiri, membayangkan reaksi suaminya jika melihatnya nanti. Walau ini akan menjadi kali kedua bagi suaminya melihatnya berpakaian seperti ini, namun berbeda dengan waktu itu yang Lela terpaksa melakukannya karena emosi dan kecemburuannya. Kali ini dengan seluruh kesiapannya, secara lahir dan juga batinnya. Lela akan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada sang suami. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Lela dengan sigap segera mengangkat teleponnya. Apa kamu sudah mengerjakan tugas yang aku berikan? Suara berat di ujung telepon mengagetkannya. Lela terhenyak. Seketika napasnya sesak. Jantungnya berdetak kencang. Ingatannya langsung kembali ke masa itu. Masa terkelam dalam hidupnya. Jawab aku. Bentak suara itu lagi dengan keras. Belum, jawab Lela gagap, takut dan gemetaran, keringat dingin bercucuran. Tunggu aku pulang dan rasakan akibatnya.
Lela langsung menjatuhkan ponselnya. Badannya semakin gemetar dan wajahnya pucat. Dia lalu lari menuju pojokan kamar, menangis histeris sambil menutup telinganya karena suara Amir mantan suaminya yang baru saja menelepon terus terngiang-ngiang di telinganya.